saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hari ini Kak Mary bawa bendera loh, merah putih. Bajunya juga merah putih. Kenapa ayo? Ya benar sekali. Hari ini kita akan merayakan edisi kemerdekaan. Termasuk di sekolah minggu. Kita sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia. Mari kita membangun bangsa dan negara kita ya. Indonesia sudah berusia 75 tahun. Kita tetap belajar membangun bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi bangsa yang luar biasa dan memuliakan Tuhan. Hari ini edisi khusus ada drama loh dan juga ada siapa? Ada para pejuang yang akan melayani juga. Siapakah para pejuang? Ada Kak Hendro, ada Kak Mingming, ada Pak Martin dan juga ada siapa lagi? Kak Ari. Nah, mereka yang akan bersama-sama di dalam perjuangan ini menjadikan anak-anak juga sebagai pejuangnya Tuhan. Terus nanti ada yang bercerita. Siapa yang bercerita? Di kelas kecil ada Ibu Elizabeth yang akan bercerita. Dan yang kelas besar ada Pak Yosef yang akan bercerita. Ayo sama-sama kita mengikuti hari kemerdekaan ini. Merdeka! Sana ada musuh. Oke, kita lempar ya. Wah. Iya. Lempar lagi. Oh, yang sana, kiri. Iya. Tadi pinjam runcingnya. Tolong, ada yang terluka. Tolong, bro. Coba. Oke. Ayo, ini. Wah, oke ini Luka parah ini. Bagaimana ini? Wah, sudah tidak bernafas. Bagaimana ini? Ayo pompa jantungnya.
Wah, waduh. Wah, puji Tuhan, teman kita hidup kembali. Dengarkan degup jantungku, begitu luar biasa. Mari kita muji Tuhan. Dengarkan degup jantungku. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarlah derap langkahku, dengarlah tepuk tanganku, dengarkanlah siulan uluku, tandaku bersuka cita. Takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Yuk adik-adik, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan sukacita. Ku takkan berhenti memuji Dia. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka karena-Mu. Adik-adik, ada kabar yang baik dari seluruh warga negara Indonesia. Indonesia sudah merdeka! Indonesia sudah merdeka! Mari kita dengarkan beritanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
Indonesia bisa merdeka. Itu semua karena jasa para pejuang. Tapi banyak pejuang-pejuang yang sudah gugur. Tapi sesungguhnya kita bisa merdeka saat ini karena kemurahan Tuhan. Benar. Merdeka. Merdeka. Kita sebagai anak-anak pejuang Allah, kita adalah Laskar Kristus yang berjuang melawan dosa dan ketidakbenaran. Kita sebagai Laskar Kristus tidak boleh mengecewakan pengorbanan para pejuang. Kita sebagai Laskar Kristus harus menunjukkan kita mampu sebagai anak-anak Tuhan membanggakan Indonesia. Adik-adik, mari bersama kakak-kakak di sini kita nyanyikan pujian Laskar Kristus. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh menikmati kemerdekaan semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk memujikan kembali, mengenang kembali masa-masa perjuangan dari pahlawan kami. Dan kami boleh mengisinya kemerdekaan kami Tuhan dengan karya-karya yang kami lakukan. Ya Tuhan, sebentar kami akan terus memulai acara sekolah minggu kami, biar Tuhan yang menyertai dan Tuhan memimpin. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita jadi Laskar Kristus. Laskar yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak. Adik-adik, sebagai prajurit Kristus, mari kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita nyanyikan pujian ini, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengerti
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Apa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Apa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Yeay, seru ya. Tadi kita sudah lihat ya drama dari siapa? Kak Hendro, Kak Mingming, Pak Martin, dan juga Kak Ari. Seneng ya juga dengan puji-pujiannya. Sekarang tambah seru. Tambah serunya apa? Ada panggung boneka yang akan menceritakan juga tentang seorang bapak yang mencintai bangsanya ya. Nah, panggung boneka ini tetap juga dilayani oleh siapa? Jangan lupa Kak Anita, Kak Win, dan juga Kak Selin yang tetap setia bermain boneka ya untuk melayani di dalam cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita saksikan dengan baik ya. 1, 2, 1, 2. Alvan, ternyata berat juga ya bawa beginian. Hehehe, Bapak emang kan nggak pernah kerja berat seperti ini. Iya, biasanya kan cuma bawa gelas aja. Hehehe. Aduh. Aduh. Maaf. Aduh, siapa sih ini? Maaf, Nek. Saya tidak melihat kalau ada nenek di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali, hati-hati ya. Ya. Untung aja nenek masih cakep. Idi, nenek ini. Kamu tukang baru di sini ya? Kok nggak pernah kelihatan? Cakep bener nih. Nek, dia ini bukan tukang di sini. Iya. Halo, siapa dia? Dia bernama Bapak Nehemia. Ya. Dia adalah orang yang mengumpulkan kita, para penduduk Yerusalem, untuk membangun kembali tembok Yerusalem ini, Nek. Betul. Bapak Nehemia ini dulunya adalah seorang kepercayaan Raja Artasasta. Apa? Kepercayaan raja? Iya. Hebat sekali kamu. Oh iya, kamu di istana raja ngapain aja? Saya di istana raja bekerja sebagai juru minum raja, Nek. Tugas saya adalah memastikan minuman raja aman untuk diminum dan bebas dari racun yang berbahaya. Oh gitu. Lalu sekarang ngapain kamu enak-enak di sana? Jadi tukang angkat-angkat kayak gini. Emang kamu sudah dipecat sama raja ya? Loh. Ih, nenek kok gitu sih? Ya, maaf. Namanya juga bertanya. Boleh kan? Ya. Waktu itu Bapak Nehemia ini dengar kabar, Nek, bahwa bangsa kita sedang dalam kesukaran yang besar. Iya. Dan seperti yang nenek lihat ini, tembok Yerusalem kita ini roboh, terbakar, dan rusak parah. Iya, nenek juga sedih dengan keadaan seperti ini. Itulah sebabnya, Nek, karena
saya cinta pada Tuhan dan bangsa ini. Hati saya tergerak untuk berbuat sesuatu bagi bangsa kita tercinta ini. Akhirnya saya minta izin pada raja agar diperbolehkan pulang ke sini. Puji Tuhan, kalau akhirnya Tuhan menggerakkan hati raja, sehingga saya bisa ada di sini bersama dengan kalian semua. Saya ingin bangsa kita bangkit kembali dan mulai menggerakkan semua orang yang ada di sini untuk memperbaiki dan membangun tembok yang menyedihkan ini. Pak, ini jadi dipasang nggak? Oh, ya jadi dong. Baiklah, Nek. Kami permisi dulu melanjutkan pekerjaan ya. Iya, Nek. Oke, hati-hati ya. Jangan nabrak lagi loh ya. Iya, iya. Dadah. Wah, adik-adik, meskipun Nehemia sudah punya kehidupan yang baik di istana Raja Artasastra, tapi Nehemia tetap mau pulang ke negaranya untuk membangun tembok bangsanya. Itulah kecintaannya terhadap bangsanya. Yuk, kita saksikan terus ya cerita panggung boneka ini. 1, 2, 1, 2. Alvan, kamu kok kuat banget sih angkat barang segede ini? Kuat dong. Semua barang bisa saya angkat dengan mudah. Hah? Kamu kuat nggak ngangkat sapi? Hah? Sapi? Ya nggak kuat lah. Ngapain ngangkat sapi? Hah? Aduh. Loh. Aduh, lagi kejadian deh. Aduh. Wah. Maaf, Nek. Saya tidak melihat ada nenek di sini. Kamu lagi. Seneng banget sih. Nabrak nenek-nenek. Maaf ya, Nek. Kami nggak sengaja. Ya udah, nggak apa-apa. Kalian udah denger belum? Kabar terbaru hari ini. Nah, mulai deh ngegosip nih. Enggak, ini serius. Bukan hoax. Kalian kenal nggak sama Sanbalat dan Tobia? Oh iya, kami kenal sama mereka. Emangnya kenapa, Nek? Kamu harus hati-hati sama mereka. Mereka tidak suka dengan pekerjaan ini. Oh ya? Dan mereka suka mengejek kalian. Mereka bilang kalau anjing hutan saja bisa merobohkan tembok Yerusalem yang kalian bangun. Oh, kalau itu sih kami sudah mendengarnya, Iya. Nek. Bahkan mereka berencana untuk menyerang kami secara tiba-tiba dan membunuh kami. Iya, Nek. Jahat sekali. Wih, mereka itu. Terus, lalu selanjutnya gimana? Ya, terpaksa kami membagi-bagikan pedang, tombak, dan panah kepada rakyat untuk berjaga-jaga. Iya. Akhirnya, sebagian dari kami berjaga-jaga melindungi para pekerja. Sebagian lagi melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem ini. Dan sekalipun banyak rintangan yang menghalangi kami, tapi kecintaan kami pada Tuhan dan negeri ini yang menjadikan semangat bagi kami untuk melanjutkan pembangunan ini. Iya, benar-benar. Semoga Tuhan Allah memberkati dan melindungi sampai pembangunan tembok ini selesai. Benar. Iya adik-adik,
apa yang dikerjakan oleh Nehemia ini bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitannya. Tapi itu tidak menggoyahkan imannya. Ini persis ya sama dengan para pejuang kita yang dulu. Para pejuang Indonesia yang mau memperjuangkan kemerdekaan. Ada kesulitan tentu saja. Tapi mereka tidak pernah putus asa. Iya kan? Yuk kita saksikan kembali panggung bonekanya ya. Akhirnya selesai juga ya Pak. Iya. Setelah 52 hari kita mengerjakannya dengan susah payah. Iya. Wah, Bapak Nehemia ini hebat banget. Bukan saya yang hebat, Van. Semua karena Tuhan yang menyertai kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Betul sekali, Pak. Sebaiknya sekarang kita kumpulkan orang-orang yuk. Kita harus berdoa bersama dan mengucap syukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Iya, Pak. Ayo. Yuk. Wah, keren banget ya cerita panggung boneka tadi ya adik-adik ya. Kak Mary senang sekali. Apalagi ceritanya tentang si Nehemia itu. Seorang bapak yang cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Sekarang Kak Mary mau tanya. Siapa ya di antara adik-adik yang cinta pada bangsa kita, bangsa Indonesia, tempat di mana kita dilahirkan, nanti tumbuh besar, berkarya, dan kemudian mungkin kita juga akan menutup mata ya atau meninggal di tanah kita ini di Indonesia. Hayo, siapa yang tahu bagaimana caranya menunjukkan bahwa kita cinta terhadap bangsa kita? Ya, yang pertama itu melalui apa? Melalui berdoa. Seseorang yang mencintai bangsanya, peduli dan perhatian terhadap bangsanya, itu dimulai dari doa dulu. Yuk adik-adik, Kak Mary ajak kita untuk membaca ya. Di ayat apa? Di Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Begini ya bagian firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini apa? Berita tentang temannya yang datang yang ceritakan tentang kondisi Yerusalem yang begitu menyedihkan. Tembok kotanya itu sudah hancur, rakyatnya itu hidup dalam kemiskinan dan dalam kondisi yang senantiasa takut. Karena kotanya nggak ada tembok lagi. Kapan aja musuh dapat menyerang. Wah, waktu mendengar ini duduklah aku menangis. Aku itu Nehemia. Dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah ini ya, ini yang pertama yang Nehemia lakukan. Dia cinta bangsanya, dia tahu kesukaran yang dihadapi oleh orang Yahudi. Dia kemudian bagaimana? Dia menangis tapi bukan hanya menangis, dia berdoa di hadirat Allah. Dia berdoa, berpuasa supaya Tuhan menolong. Ini yang pertama. Nah adik-adik Kak Mary mau tanya. Siapa nih di antara adik-adik ya dari yang kecil sampai yang pra-remaja yang tetap ada berdoa untuk bangsa Indonesia? Ayo ada enggak? Ketika malam tidur ada enggak ingat berdoa untuk presiden kita Pak Jokowi? Ada enggak yang ingat untuk berdoa bagi mungkin ini ya menteri-menteri yang ada? Berdoa bagi siapa lagi? Mungkin ketua RT yang ada di sekitarnya. Itu artinya peduli terhadap bangsa loh. Berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sedang mengalami ini ya COVID ya. Memang bukan hanya di Indonesia tapi kita yang tinggal di Indonesia ada gak kita berdoa? Untuk para dokter yang melayani mereka yang sakit COVID. Berdoa agar para dokter bisa membuat ini ya obat-obat yang membantu supaya COVID itu dapat diatasi. Ayo adik-adik belajar ya berdoa ya untuk bangsa kita ya. Setiap malam kita ingat kalau misalnya kita hanya berdoa setiap malam hanya untuk papa mama, hanya untuk diri sendiri, bagus nggak?
itu sebenarnya bagus. Tapi itu tidak menunjukkan kita peduli terhadap bangsa kita. Itu hanya kita peduli terhadap diri sendiri. Mari adik-adik, mulai sekarang sebelum berdoa untuk papa mama, kakek nenek, kakak atau abang, atau paman bibi saudara yang lain, atau untuk keuntungan kita, ingat berdoa juga untuk bangsa kita ya. Untuk Bapak Presiden Pak Jokowi, untuk menteri yang ada, untuk semua rakyat Indonesia ini ya, kita doakan ya. Itu yang pertama. Terus adik-adik, yang kedua, apa ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu cinta kepada bangsanya ya, khususnya kepada bangsa Indonesia ini. Yang kedua itu adalah dengan kerja keras kita, betul. Jadi bukan hanya dengan berdoa. Kalau dengan berdoa kita nggak melakukan sesuatu, nggak bisa. Lihat ya Nehemia. Nehemia setelah dia berdoa, dia melakukan sesuatu loh. Apa yang dia lakukan? Yuk kita baca Nehemia pasal 2 ayat yang kelima. Nah ayat yang kelima ini dia berkata kepada rajanya ya, kepada Raja Artasasta. Dia ngomong begitu, ya Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Wah, Nehemia ini bukan hanya berdoa lalu diam, tidak. Dia ngomong kepada raja, Raja tolong utus aku kembali ke negaraku untuk bangun tembok. Padahal Nehemia ini sudah enak loh hidupnya di istana raja. Tapi dia minta supaya dia kembali ke kota nenek moyangnya untuk bangun tembok Yerusalem. Di sana itu nggak ada apa-apa, tapi dia mau kembali ke sana. Padahal dia juga ketemu dengan Sanbalat dan Tobia yang tidak senang dengan Yeremia yang mau membangun tembok. Mereka berusaha keras, mulai dari mengolok-ngolok, terus menghina. Tahu nggak hinaan mereka apa? Yuk kita baca Nehemia pasal 4 ya. Ayo Kak Mary ajak kita baca Nehemia pasal 4. Silakan buka pasal 4 ya. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Begini bunyinya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Ngomongannya apa ya? Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkata juga siapa? Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Tobia ini berkata begini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Artinya dia menghina buatan tembok yang akan dibangun oleh Nehemia. Kalau anjing adi menyentuh itu roboh tembok. Waduh, Nehemia nggak mudah ya. Ada musuh yang tidak suka dia membangun tembok. Tapi Nehemia tidak putus asa. Dia tahu Tuhan akan menolongnya. Dia dengan doa dan kerja kerasnya. Akhirnya apa? Benar. Tembok Yerusalem dibangun kembali. 52 hari kemudian temboknya berhasil dibangun. Wah, senang sekali. Orang-orang Yahudi juga senang sekarang. Kami punya tembok. Dulu gak ada tembok itu menunjukkan identitas suatu bangsa loh adik-adik. Kalau gak ada tembok artinya sebenarnya bangsanya udah hancur. Sekarang ada tembok kembali. Wah, mereka senang sekali. Nehemia berperan besar siang dan malam. Dia menguatkan semangat orang-orang Yahudi ini. Dan dia juga penuh dengan apa? Penuh dengan iman kepada Tuhan. Inilah kerja keras Nehemia. Wah, makanya Kak Mary senang dengan Bapak Nehemia ini. Dia bukan hanya berdoa, tapi juga melakukan sesuatu untuk bangsanya. Nah, sekarang adik-adik, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita?
selain berdoa, lakukan sesuatu untuk bangsa kita ya, Indonesia tercinta ini. Kalau kita mau melakukan sesuatu misalnya besar, oh saya mau jadi apa? Saya mau menjadi guru. Nah, jadilah guru yang baik. Kalau mau menjadi dokter, jadi dokter yang jangan hanya peduli dengan uang. Wah, orang kaya ditolong, orang miskin gak mau dipeduliin. Jangan, tapi kita juga menjadi apapun kita bisa membanggakan Indonesia. Kak Mary ingat satu cerita ini, ada seorang ibu-ibu. Ini ibu-ibu penjual sayur di pasar loh. Dia jual sayur ya dapat seberapa lah uangnya, gak banyak tapi dia simpen. Setiap dia simpen udah lumayan uangnya, dia kasih ke orang lain. Ya, bukan hanya satu orang, itu dia kasih ke banyak orang. Akhirnya berita tentang ibu ini terdengar dan pemerintah mau memberi dia penghargaan. Dia awalnya nggak mau, dia ngomong saya berbuat ini untuk bangsaku bukan untuk dapat penghargaan. Dia nggak mau pergi terima penghargaannya ya. Tapi akhirnya ketika orang-orang membujuk, ayolah ibu-ibu ini orang Taiwan loh. Akhirnya dia mau pergi untuk menerima penghargaan dari pemerintah. Ketika ibu ini ditanya, Bu, kenapa sih engkau kan cuma penjual sayur di pasar. Kok ketika dapat uangnya bukan untuk simpen, untuk beli sesuatu yang bagus, baju yang bagus, untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, atau cari makanan yang enak. Kenapa kamu harus simpen uang ini untuk kasih ke orang lain? Apa kata ibu ini? Wah, istimewa sekali. Ibu ini ngomong begitu. Kalau saya bisa melakukan sesuatu untuk bangsaku, wah itu satu kebanggaan untukku. Kalau uang ini bisa berguna di tangan sesama bangsaku, wah saya sudah senang sekali. Wah, itu kata ibu itu ya. Dan ibu ini menjadi seorang ibu yang bagi Kak Mary luar biasa. Dia mencintai bangsanya dengan melakukan apa yang dia bisa. Ayo adik-adik, mulai sekarang mari kita pikir, aku mau melakukan apa ya untuk bangsaku. Ketika kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita, Tuhan juga senang. Itu berarti kita juga memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita. Ayo mulai sekarang jangan hanya mementingkan apa yang kita suka. Jangan hanya peduli dengan main games. Jangan hanya peduli dengan, oh mama mau makan pizza dan yang enak-enak aja. Jangan ya, tapi juga mikir, aku bisa lakukan apa untuk Indonesiaku tercinta. Tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Indonesia ini. Semangat ya anak-anak Indonesia ya. Merdeka Indonesia ya. Dan merdeka juga anak-anak yang mau berjuang untuk bangsa kita. Yuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk panggung boneka dan cerita hari ini yang mengingatkan setiap kami belajar mencintai bangsa ini, mencintai Indonesia, tanah kelahiran kita. Tuhan, tolong kami dari sejak kecil untuk punya satu cita-cita yang indah, untuk membangun bangsa kami lewat apa yang bisa kami kerjakan, lewat talenta, lewat juga apa yang kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak Indonesia yang luar biasa. Dan nantinya Indonesia juga mempunyai nama di mata bangsa-bangsa lain. Itu satu kebanggaan dan kami juga tahu itu yang menjadi keinginan hati Tuhan juga ketika kami diizinkan lahir di Indonesia dan menjadi bangsa dan rakyat Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap adik-adik dengan ayat hafalan hari ini? Yuk buka Alkitabnya. Yeremia 29 ayat 7a saja. Ayo. Yeremia 29 ayat yang ke-7a. Kak Mary baca dulu satu kali, adik-adik dengarkan ya. Begini bunyinya Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Indah ya ayat ini ya. Jadi diminta kita untuk usahakanlah kesejahteraan kota. Lakukan sesuatu untuk kota di mana kita tinggal ya. Lalu
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, artinya tempat di mana Tuhan izinkan kita ada di kota itu ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada siapa? Tuhan. Jadi ada doa, ada usaha. Sekali lagi, yuk kita baca sama-sama. Ikuti Kak Mary ya. 2, 3. Usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan kemudian berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ingat ya, cinta bangsa dengan apa? Doa dan kerja keras. Sama-sama ya, cinta bangsa dengan doa dan kerja keras. Benar sekali. Benaya sudah dengar firman Tuhan belum hari ini? Oh, sudah Nesya. Aku suatu hari nanti akan menjadi dokter, makanya aku memakai pakaian dokter hari ini. Kalau Benaya? Kalau aku ingin menjadi seorang tentara angkatan laut. Aku akan berjuang seperti para pejuang untuk membuat Indonesia aman. Kalau Nesya gimana? Kalau aku akan menjadikan semua orang sehat, karena dulu saat berperangan aku tidak bisa merawat orang yang sakit atau terluka. Di masa depanku, aku akan merawat orang yang sakit dan menjadikan mereka sehat lagi agar bisa menghargai pahlawan yang sudah gugur. Wah, berarti kita butuh seorang guru ya, agar cita-cita kita bisa tercapai. Iya, betul sekali adik-adik. Nah, karena itu kita harus belajar yang rajin supaya kita bisa membanggakan Indonesia. Begitu juga adik-adik di rumah. Nah, seperti Kari ingin mendidik anak-anak supaya menjadi penerus bangsa yang membanggakan Indonesia dan membanggakan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menyertai masa depan kita. Amin. Teman-teman, firman sudah kita dengarkan. Pujian sudah kita nyanyikan juga. Nah, sekarang mari kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Teman-teman harus selalu ingat ya, sebagai apapun kita nanti, kita harus membanggakan Indonesia dan tidak boleh mengecewakan Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Yesus Penolongku. Cita-citaku dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tak ku lelah, belajar tiap hari takkan ku lengah, belajar tiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Adik-adik, kejarlah cita-cita kalian. Tekun dalam doa dan selalu menaruh harapan pada Tuhan Yesus. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tak ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Sekali lagi. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Merdeka! Halo adik-adik, kita mau buat aktivitas hari ini. Aktivitas yang mengingatkan kita tentang kemerdekaan Indonesia yang sudah 75 tahun. Nah, hari ini kita mau buat aktivitas yang mengingatkan bahwa kita ini adalah bangsa yang besar yang terus kita mau doakan kepada Tuhan.
untuk boleh semakin berkembang, semakin maju. Kita juga mau menjadi anak-anak yang mempunyai tekad yang baik untuk bangsa negara ini. Bertekad untuk membuat bangsa negara ini semakin baik, semakin hari. Kita buat sama-sama yuk aktivitasnya. Nah, aktivitas hari ini adalah aktivitas yang istimewa karena aktivitas ini bisa dibuat untuk kelas kecil maupun yang kelas besar. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas berwarna putih, kalau bisa kertasnya ini yang agak tebal ya, yang agak keras. Kemudian kita butuh 1 batang tusuk gigi, 1 biji sedotan aqua atau sedotan air mineral, kemudian spidol warna merah, pensil, spidol warna hitam, gunting, untuk alatnya gunting, selotip, lem yang kuat, uhu atau lem lain yang kuat, dan penggaris. Langkah yang pertama sebelum kita membuat, kita ambil kertas yang berwarna putih tadi, kemudian kita ukur seperti ini, kita membuat jaring-jaring kubus ya. Ini jaraknya 6 cm, atau kalian kalau mau buat lebih besar boleh sampai 10 cm nggak masalah ya, berapapun yang kalian mau. Kebetulan kakak menyiapkannya 5 cm ya, ini hanya 5 cm. Kalau kalian sudah membuat ini jaring-jaring kubusnya, kemudian kalian bisa buat kotak yang lain ya, bujur sangkar yang lain. Bujur sangkar ini fungsinya nanti untuk menutup kubus yang akan kita buat. Nah, ukurannya seperti ini. Kalau yang tadi kotak yang di sini 5 cm, kalau yang ini 5 cm lebih 2 atau 3 mili begitu ya adik-adik ya. Jadi jangan pas 5 cm, lebihkan sedikit. Setelah itu ukur ke depan, ke samping-sampingnya ini 1 cm semua. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita mau gunting semuanya ini. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini ya, seperti tanda tambah. Dan tadi tutupnya digunting seperti ini. Kemudian ketika Kak Bimbing menggunting yang sebelah sini, ada sisa kotak seperti ini. Kak Bimbing ambil 2, Kak Bimbing sisihkan karena ini nanti akan kita pakai juga. Untuk yang ini Kak Bimbing mau ajari cara kalian mengguntingnya ya. Kan tadi ada kotak kecil-kecilnya ini. Nah, ini gunting salah satu saja. Jadi kalau misalnya digunting yang sebelah sini begini, yang sebelah sini juga guntingnya begitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita putar. Sama, yang sebelah sini juga gunting seperti tadi. Kemudian yang sini. Oke, sudah mengerti? Kalau sudah, kita mau tekuk ini. Tekuk garisnya sesuai dengan garis yang ada. Sudah, sekarang kita mau lipat yang bagian ini. Tadi yang bagian terpotong, lipat sesuai garis kecil ini. Begini, ini ya. Setelah selesai melipat semuanya, sekarang kita mau memberi warna pada kertas-kertas ini. Warnanya sesuai bendera Indonesia ya. Dan kita ambil setengahnya, separuh dari kertas ini. Tadi kan ukurannya 5 cm, berarti separuhnya 2 cm. Kalau kalian ambil 6 cm, berarti separuhnya 3 cm. Begitu ya, ambil setengahnya. Nah, kalau sudah 2,5 ini kalian boleh garis supaya kalian tahu tengahnya di mana. Kemudian diwarna dengan spidol merah. Putih.
kalau sudah seperti ini ya bentuknya, yang 3 kotak ini disisakan tidak di warna merah seperti ini. Merah, putih, yang bawah juga merah dan putih. 2 bujur sangkar tadi, ini juga merah dan putih. Dan ini yang sudah dilipat begini, lipatannya tadi jangan ikut diwarnai ya, hanya ininya saja, juga merah dan putih. Kalau semua sudah jadi, sekarang kita mau rekatkan ini. Yang ujung ini sama ini dan ini diberi lem semua. Setelah dilem dan direkatkan, hasilnya seperti ini. Nih, hasilnya seperti ini ya. Nah, yang berikutnya kita mau ambil tadi sedotan tadi dan tusuk gigi. Tusuk giginya kalau ujungnya lancip digunting dulu ya. Nih, seperti ini karena tadi punya Kak Pimpin ujung-ujungnya lancip. Jadi Kak Pimpin gunting supaya tidak lancip lagi. Kalau sudah, sedotan ini kalian potong ujungnya kira-kira 1 cm atau setengah cm. Nah, seperti ini. Kecil begini. Oke, kalau sudah, masukkan tusuk giginya tadi ke dalam sedotan yang ini. Kalau sudah dimasukkan, ambil lem. Nah, dilem seperti ini supaya merekat, supaya nggak lari-lari lagi ya. Oke, yang ini disingkirkan dulu. Nah, berikutnya kita mau buat bendera kecil yang bisa ditempelkan nanti di ujungnya tusuk gigi ini ya. Benderanya kecil aja. Ukurannya terserah kalian mau berapa. Kalau Kak Pimpin kira-kira ambilnya ini 2 cm ya. 2,5-an gitu. Nah, ini 2,5, ini 2 cm. Ambil tengahnya. Dan warnai dengan merah yang satunya. Kalau selesai begini, kita dapat bendera kecilnya dan kita akan tempel. Tempelnya bukan yang ada di sedotan ini ya, tapi di sini. Nah, tadi kan ada kotak-kotak yang kosong ini. 2 kotak yang kanan dan kiri ini kita akan menuliskan. Yang di sini kita mau menuliskan apa cita-cita kita, apa cita-cita adik-adik. Kemudian tulisannya berikan juga tekad kalian bahwa cita-cita kalian itu bisa berguna untuk bangsa dan negara. Sedangkan yang di sebelah sini tuliskan doa kalian untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita kerjakan ya. Nah, Kak Pimpin sudah selesai menulis yang tadi Kak Pimpin sarankan kepada adik-adik. Yang sebelah sini Kak Pimpin tuliskan ini tekad Kak Pimpin. Kemudian yang sebelah sini Kak Pimpin tuliskan doa Kak Pimpin untuk negeri ini. Dan Kak Pimpin hias. Kemudian yang bagian tengah juga Kak Pimpin hias. Nanti kalian boleh hias terserah suka-suka kalian ya. Nah, bendera kecil yang tadi kita buat akan kita letakkan di tengah-tengahnya begini. Kita lem ya. Nah, tadi kan sudah diisi dengan doa dan tekad. Nah, akan kita tutup dengan kertas yang merah putih ini tadi. Kemudian, cara menutupnya adalah kertas yang merah ini ujungnya taruh di sebelah sini, kemudian diberi selotip. Tempelkan begini ya. Kemudian, untuk yang sebelah sini, selotipnya di bagian sebelah kiri. Direkatkan juga begini. Kalau sudah, tutupkan.
Nah, sekarang kita akan tekuk semua ini ke atas. Begini ya. Ambil tutup yang tadi dan kita tutupkan ini. Seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, ketika kalian nanti akan membukanya, nah, jadi begini. Ditutup lagi begini. Ini namanya Explosion Box Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk yang bagian masih putih-putih seperti ini, kalian boleh hias itu di rumah. Kak Mimi sudah bikin lagi yang besar di rumah. Nah, seperti ini Kak Mimi hias. Ya. Boleh seperti itu ya. Kalian hias sendiri sesuka kalian, mana yang baik menurut kalian. Adik-adik, ini aktivitasnya tadi yang sudah dibuat Kak Ping-Ping. Bagus ya, ini box yang spesial. Ada cita-cita kita di dalamnya dan juga ada doa kita untuk bangsa kita tercinta. Kalau dibuka, teneneneng, wah ini ya, lihat ya. Ada benderanya, ada cita-cita kita di dalamnya. Termasuk tadi yang besar. Wah, lihat ini ya. Bagus ya, jangan lupa kalau sudah buat aktivitasnya boleh divideoin, boleh juga difoto, kirimkan ke kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Yang ingat ya, mari kita terus mencintai bangsa kita yang tercinta ini ya. Oke, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap di jam 8 kita ibadah online dan hati kita tetap persembahkan untuk Tuhan ya di dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Yuk kita sama-sama ngomong merdeka. Ya, Tuhan memberkati.